Ngomongin soal berita, ada satu berita yang juga sebenarnya pengen kita bahas dan kita janji mau kita bahas. Kemarin udah sempat kita kasih teasernya. Apa tuh? Jadi ngomongin soal itu loh, pekerja overweight. Ah, Jadi gini, eh, ini tuh pembahasan sebenarnya terjadi pada saat kemarin gue reunian. Willy. Ya, jadi pada saat reunian, kita tuh kemarin sambil breakfast kita bahas. Jadi temen gue kan ada beberapa yang jadi arsitek di luar negeri, Bo. Ya. Jadi mereka emang kemarin tuh pulang karena memang it was 25th years anniversary angkatan kita. Ya. Terus udah gitu, yang kemarin ngobrol sama gue tuh kerjanya di Singapura. Shout out to Andi Susilo, my friend. Dia di Singapura sebagai arsitek di salah satu firma arsitek di luar. Terus kemudian temen gue si Codet, Rini, Oh. Vito Rini, dia lagi scrolling gitu sambil sarapan, terus dia bilang, ini menarik banget deh. Dibilang bahwa di Jepang itu, kalau sampai ada karyawan yang overweight, itu akan dipanggil sama kantor. Hmm. Kemudian akan ditanya, ya pertanyaan kayak like, are you okay? Is everything okay? Pola makan lo gimana? Are you stressed? Dan sebagainya, dan sebagainya. Kenapa? Karena kita melihat bahwa lu udah mulai overweight nih. Nah, di situ dibilang bahwa ini, guys, nggak tersinggung ya. Ini pembahasan, bener-bener pembahasan yang terjadi, gitu ya. Mereka bilang gini, kalau di Jepang tuh dibilang bahwa karyawan yang overweight, itu logikanya gini, kalau lo nggak bisa ngurusin diri lo sendiri, bagaimana lo bisa ngurus pekerjaan lo? Ini gue quote exactly dari kalimatnya, jangan tersinggung ya. Karena gue kemarin pas bilang sama Dave, gimana ya caranya supaya orang nggak kemudian jadi sensitif dengan topik ini, gitu ya. Terus gue gini, damn, logika yang sangat benar. Logikanya masuk menurut gue. Kalau lo nggak bisa ngurus diri lo sendiri, gimana lo mau ngurus pekerjaan lo? Ya. Kalau lo males bergerak, gimana lo bisa rajin mengerjakan pekerjaan lo? Ya. Gitu. Terus akhirnya sama kantornya tuh disarankan untuk kemudian coba yuk mulai diatur pola makannya, mulai olahraga lagi dan sebagainya. Nah, temen gue yang di Singapura nyaut, gila, itu di kantor gue juga begitu. Oh, di Singapura begitu. Di at least di firmanya dia ya. Ya. Di firmanya dia. Dia bilang bahwa di firmanya dia itu disediain gym. Dan mostly alatnya adalah alat treadmill. Ya. Lalu kemudian gue nanya, gimana caranya kantor lo menyuruh seluruh karyawannya untuk treadmill? Terus dia bilang, agak mirip tuh sama cerita yang tadi. Jadi memang kita selalu sama supervisor kita, atasan kita selalu kayak, lo mulai olahraga ya? Gitu. Ya. Terus abis itu bener-bener mereka tuh menggunakan fasilitas itu dengan sepenuh hati. Karena bener-bener yang dia bilang tuh bahwa si treadmill itu tuh bukan hanya untuk menguruskan badan, tapi juga untuk stress release. Ya. Jadi ketika deadline lagi gila banget, ketika dia udah buntu, dia akan jalan di treadmill. Gitu, karena kan arsitek kerjanya juga stres ya, Bo. Dia nggak tidur-tidur segala macam. Terus gue dari situ cuma mikir gini, wah gila juga ya. Kalau sampai peraturan itu diterapkan di Indonesia, lumayan akan jadi geger tuh pasti. Ya, atau misalnya gue menerapkan itu kepada tim gue, geger tuh pasti nanti. Gila, ini orang nggak berperkemanusiaan, udah ngasih kerjaan banyak banget, suruh olahraga pula, gitu. Terus bukan kemarin, beberapa waktu yang lalu gue kirim juga nih konten ini ke Dave. Gue terpapar sama sebuah konten yang menunjukkan polisi-polisi, aparat lah ya kita bilang ya, di sebuah kota, gue lupa kota apa, itu udah mulai diminta untuk menguruskan badan. Ya. Kalau itu emang udah keterlaluan sih. Gue ngeliat juga kayak gila, ini sih udah berlebihan gitu. Trenggalek.
Trenggalek ya. Dan pertama beritanya merilis, aku bacanya di Kumparan. Terus yang Iya. lucu berita gue tuh dari iRadio Jogja. Iya, iya. Terus gue bilang, kita bahas ini yuk. Soalnya gue kemarin juga baru kepapar cerita soal Jepang dan Singapura itu, gitu. Terus dari situ gue langsung gini, emang udah waktunya sih gue ngurusin badan gue. Kan gue gitu ya, kalau baca apa-apa aku kembali berkaca kepada diriku sendiri, ya enggak? Kalau ternyata yang lo baca adalah fakta diri lo, ya jangan tersinggung. Itu Iya. fakta. Iya. Gue cuman mikir gini, logikanya masuk sih. Oke. Ya. Logikanya masuk menurut gue. Kalau lo nggak bisa ngurusin diri lo sendiri, dan gimana caranya lo bisa ngurus yang lain-lain? Ya, dan waktu Iwet bilang, aku bahas ini yuk di siaran, gue mau banget, gue menyambut dengan baik gitu, karena itu masuk, gue suka dengan prinsip pemahaman itu. Kalau lo nggak bisa memanage diri lo, gimana lo mau memanage orang lain? If you cannot lead yourself, how can you lead other? Itu di buku yang lagi gue baca, Leader with No Title, Robin Sharma. Salah satu pilar yang dia ajarkan tuh itu, Web. Kan itu ceritanya buku itu tuh mengajarkan lo untuk menjadi leader. Ya kan? Ya. First base pilarnya adalah lo harus bisa menjadi leader untuk diri lo sendiri. Ya. Because if you cannot lead yourself, you will not be able to lead other. Plus, other will not trust you to lead them. Kalau mereka lihat contohnya, lalu aja nggak bisa mimpin diri lo. Nah, salah satu contoh kepemimpinan diri yang tepat adalah ketika lo bisa disiplin diri. Disiplin diri kan sebetulnya erat hubungannya dengan obesitas. True. Ya kan? Disiplin berolahraga, disiplin makan, ya kan? Ya. Berat kan juga dengan apa tuh namanya? Restraint. Restraint itu bahasa Indonesianya apa ya? Lo bisa menahan nafsu ya, nahan nafsu makan. Lu bisa mengatur waktu, ya. Oh, ini waktunya gue olahraga, ini waktunya gue makan, ini waktunya gue kerja. You know, management, time management, gitu-gitu, gitu. Jadi dan obesitas is a disease loh. Obesitas is not only a situation. Coba correct me if I'm wrong, dokter. Obesity is a disease gitu. Jadi memang it takes a village more than just keinginan besar untuk bisa menaklukkan dan menyembuhkannya. Jadi harus pelan-pelan, nggak bisa lu berharap overnight selesai, Nek. True. Ini gue bacain komennya Rio ya, Rio New York Tokyo bilang gini, ada arsitek firm di Indonesia yang pegawainya juga memang harus ikut running event, tenis, olahraga dan lain-lain. Terus dia bilang nih, lanjutannya ya, bahkan kalau mereka berprestasi di situ, itu akan masuk dalam bonusnya. Gitu. Dan lo tau nggak, gue tanpa menyebut perusahaannya ya, aduh tapi gue takut deh, nanti salah lagi. Nggak usah. Tapi nggak apa-apa deh. Gue nggak akan nyebut perusahaannya udah pasti. Ada sebuah perusahaan di Indonesia, FMCG. Itu karyawannya nggak boleh obes. Oke. Karena jualan mereka memang produk kesehatan. Ya. Dia bilang ini, lu gimana caranya bisa menjual barang ini, produk ini, kalau elunya nggak fit? Ya. Sementara janji yang kita berikan adalah ini produk sehat. Ya. Jadi bener-bener kaca di mana-mana. Olahraga tuh, gym tuh bener-bener bagus gymnya. Ya. Ya. Dan gue nggak akan pernah lupa ya Iwet ya apa yang dikatakan oleh dokter Riani Susanto ya. Dia bilang above 40, di atas umur 40 ya guys, lu olahraga dan jaga makan itu tujuan akhir lu bukan kurus. Udah bukan kurus lagi yang lu. Slim is not the only thing that we are after. No. Kita tuh pengen organ tubuh kita ikut olahraga melalui olahraga yang kita lakukan hari-hari. Iya, gue setuju dan ini gue cerita gitu ya, kenapa gue terus kemudian memutuskan bahwa oke, it's time for me untuk diet segala macem. Akhir-akhir ini kan memang gue udah mulai tidak memperhatikan diri gue sendiri ya. Jadi
selalu ada excuse. Ketika misalnya gue mau bangun pagi olahraga tuh gue gini, aduh tapi gue capek banget semalam. Gue kemarin stres, jadi I think I need more rest sebelum gue siaran. Jadi gue nggak mau bangun untuk olahraga gitu ya. Weekend juga gitu. Oh my god, weekend itu cuma 2 hari. Kalau misalnya gue olahraga pagi ini, nanti gue akan ini itu segala macam. Terus ketika gue makan gini, I think I deserve this food because I was so stressed. Jadi gue butuh nutrisi untuk diri gue, and so on, and so on, and so on. Pause. Tunggu, mengenai itu ya, gue baca tweet seorang dokter ya. Aduh, gue suka sampai gue repost, tau gak lo? Dokter ini tuh udah 60 gitu ya di Amerika, dan dia menggembar-gemborkan gaya hidup sehat. Dia bikin one-liner punch gitu ya, dia bilang gini, stop treating food as a reward. We are not dog. Kan kalau anjing gitu ya, kalau kita seneng gitu ya, lompat. Kalau dia berhasil lompat, ini treat buat lo, dikasih makanan gitu. No, food is not treats for us gitu. Itu kebutuhan. Jadi lo makan karena butuh, bukan not as a reward gitu. Ya. Nah, gue lanjut sampai tangan gue mulai kebas-kebas, Bo. Masa? Ujung-ujung jari gue tuh kebas. Oh, mau terima duit kali. Aduh, amin. Cuma gue gini, nggak bener nih. Ini nggak bener. Ini nggak bener. Okay. Ini nggak bener. Apapun itu, ini nggak bener. Terus gue cuman track back. Lo kan sebenarnya bisa ya, lo audit gitu. Lo ngapain aja sih sampai kok tangan lo kebas, kepala lo sakit, ya nggak sih? Iya. Lo tuh kalau lo menjalankan hari lo dengan sadar, lo tahu gitu. Lo ngapain aja. Dan ketika gue audit kegiatan gue cuman gini, iya, olahraga gue hilang. Terus gue nimbang, berat badan gue udah lebih dari yang biasanya. It's a sign that I'm not healthy. Yes. Makanya terus kemudian kan gue bilang ini, gue mesti daftar gym lagi. Gue mesti ke dokter gizi deh kalau udah kayak gini. Nggak bisa nih. Ya nggak. Jadi gue cuman gini, gue cuman mau bilang gitu sama teman-teman ya, bahwa gue setuju sekali sama yang Dave bilang tadi. Gimana lo mau memimpin orang lain, gimana lo mau berkarir, perform di kantor dan di kehidupan, kalau lo nggak bisa ngurus diri lo sendiri. Iya, betul. Kayaknya itu deh, itu alasan kenapa kalau gue baca berita original yang aparat-aparat disuruh dibikinin pola makan, di-assist sama dokter, medical check up gitu-gitu. Pesan intinya tuh gitu tuh yang aku baca di Kumparan, bahwa itu tuh kayaknya lo tidak memberikan citra baik, lo nggak bisa mengatur diri lo gitu, which is true gitu. Gimana lo bisa mengamankan masyarakat kalau lo nggak bisa, you are not fit gitu. Jadi menurut gue bener gitu. Itu juga berarti sudah mulai tuh. Berarti kita juga udah mulai sadar tuh. Gue gak akan pernah lupa ya Iwet ya, waktu gue nemenin Karen operasi di Korea, itu gue cukup lama ya, 12 hari ya, Iwet ya, 12 hari. Terus jadi kan gue cukup setiap hari di kliniknya si dokter Song. Jadi tiap hari gue ngobrol nih sama ada satu kepala suster-suster gitu di sana. Terus gue nanya sama dia gitu, karena pas gue kelilingan, gue sangat suka jalan kaki, so I walk everywhere. Terus gue bilang sama dia gitu, gue mau nanya iseng, aduh jangan marah ya, kok dari kemarin gue jalan-jalan di sini, gue nggak lihat orang gemuk doh di sekitaran gue. Terus dia bilang ini, iya karena orang Korea jalan kemana-mana gitu, punya mobil itu mahal, bla 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 bla, dan banyak tanjakan, banyak turunan gitu, dan rata-rata di banyak perusahaan juga, dan even di negara kita tuh ada itunya, ada himbauannya untuk tidak boleh obesitas. Terus dia main deh ke belakang nih, ke blok belakang gitu. Tiap berapa blok ada taman kota. Di taman kota tuh ada gym. Jadi ada alat-alat gym di taman gitu, Web. Terus dia bilang, jadi tiap pagi sama tiap sore biasanya warga sekitar nge-gym di situ. Jadi gue secara sengaja sore-sore gue pengen lihat kan. Bener, Bo? Sore-sore itu opa-opa sama oma-oma keluar dari apartemennya masing-masing, terus nge-gym gitu, Nek. Ya. Ini satu hal lagi ya. Satu hal lagi.
Eh, gue tuh terinspirasi sekali sama Wangsit loh. Wangsit Firmantika. Ya, gue tuh ngomong gini kenapa? Karena dari tadi di kolom komen tuh banyak yang bilang dengerin ini sambil ngunyah tempe, dengerin tempe goreng, dengerin ini sambil ngunyah bihun sama lontong, dengerin ini sambil makan lontong sayur dan sebagainya dan sebagainya dan sebagainya. Wangsit itu turunnya kan banyak banget ya Iya. berat badannya. Karena dia jalan 10.000 langkah setiap hari kalau gue nggak salah. Terus kemudian kalau nggak salah juga dia weightlifting. Terus sama yang pasti mau gue bahas adalah dia tuh suka nunjukin makanannya dia apa. Ya. Nah, yang mau gue bilang inspirasional adalah dia tuh bisa loh nemuin makanan baik lah ya. Gue nggak bilang sehat juga karena gue nggak tahu itu sehat atau tidak. Baik lah paling tidak di warteg, Bo. Iya. Di warteg. Maksud gue gini loh. Kan banyak yang bilang ya makanan sehat tuh cuma buat orang kaya. Iya. Ya kan? Padahal sebenarnya enggak. Jadi dia ngasih lihat di piringnya tuh. Di warteg dia beli apa aja. Dia mulai dengan memang makan tanpa nasi ya kalau gue nggak salah, Dave. Tapi dia beli tempe orek. Dia beli sayur, tumis. Ya tumis kan nggak sehat-sehat banget ya, Bo. Karena pasti pakai minyak kan. Tapi at least dia tuh sangat mindful gitu. Ya, portion control. Right. Terus kemudian dia beli lauknya tuh ikan bakar. Aduh, ngiler. Iya kan? Jadi gue gini. Oh, ternyata di warteg juga bisa. Tinggal gimana lo protein sama sayur, terus sama apalah gitu segala macam. Terus gue lihat lagi tuh yang trainernya Fitness Embassy, Mariota Arfa. Oh. Yang dia jajan somai itu loh, Bo. Oh, yang kemarin lu ceritain makanya lu Iya. jajan somai cuman Iya, kol. iya. Sama kol. Tapi dia cuman pesen telurnya aja sama kol. Oh. Kalau dia kan lebih strict ya. Jadi somai kadang-kadang kan telur tuh suka dikasih somai di atasnya. Itu nggak dia makan. Yang dia makan bener-bener strict cuman telurnya sama si kol sama pare. Terus bumbunya cuman dia cocol. Jadi bukan yang disiram kuah banyak gitu, enggak. Nggak dikokop gitu kayaknya, nggak diguyur gitu. Jadi terus gue gini, bisa nih. Bisa ternyata lo nggak perlu yang salad apalah gitu. Ya kalau lo punya uang nggak apa-apa. Ya kalau lu mau salad juga iya boleh, cuman Boleh. mematahkan stigma aja kalau makan Bener. salad itu mahal, fancy, pricey, you know. Yes. The beauty of life is opsi itu selalu ada yang. Bener. Wow. Jadi gue cuman gini aja. Kan ini ada yang bilang protein dan sayur kukus nggak harus. Iya. Karena kadang-kadang orang tuh kalau denger harus dikukus, Nggak nggak ada enak rasa. pasti. Ya itu prinsip gue tuh, Web. Makan itu harus enak karena makan itu kenikmatan hidup. Kalau lu makan nggak enak, lu tuh cuman bisa kayak makan kukus-kukus nggak pakai garam. Ya kalau lu punya goal tertentu dan diwajibkan, monggo. Tapi kalau untuk long term, it's not healthy and it's not attainable. Ya kan? Bisa sih lu selamanya makan begitu? Kalau lu cuma seminggu, 2 bulan, misalnya lu mau apa tuh bodybuilder gitu. Iya. Ya, tapi kalau makan tuh harus enak, tapi porsinya aja. Iya. Makanya gue tuh kemarin bilang sama Dave, yuk kita omongin yuk pembahasan ini gitu. Iya. Karena nomor satu adalah it's very logic loh. Terus kemudian kayaknya mengajak 3.500 orang. Biasanya sih kita yang nonton kita sekitar 20.000 gitu ya. 20.000 orang untuk memulai hidup sehat itu bagus loh. Jadi kita nggak cuma posting ice cream aja, tapi kita posting lagi di treadmill. Iya nggak sih, Bo? Itu postingan es krim nggak berhenti sampai sekarang. Dan kata yang punya es krim, Udah nggak usah. Iya kan? Maksud gue, yuk, lu lagi di treadmill, nggak usah di treadmill, lu jalan kaki di kompleks. Bener nggak? Atau lu nyempetin untuk berenang. Ya. Lu jajan somai, bumbunya dipisah, cuman telur doang. ya, Ya, lu makan gado-gado nggak pakai kuah, kuahnya dipisah. ya, Ya, itu menarik loh untuk di-share juga. ya, colekannya tuh, ya betul, colekannya tuh gini,
kita tuh pagi hari ini cuman mau mengajak everyone untuk menjadi lebih bertanggung jawab terhadap diri sendiri supaya kita bisa lebih bertanggung jawab kepada orang lain, ya kan? Iya, iya, iya. Bertanggung jawab sama diri sendiri berarti lo bertanggung jawab terhadap kesehatan lo. Kita nggak ngajak lo langsing, kita nggak ngajak lo kurus, kita nggak ngajak lo olahraga, kita nggak ngajak lo maraton, enggak. Bertanggung jawab aja sama diri sendiri gitu. Jadi kalau bentuk pertanggungjawaban terhadap diri lo tuh adalah mengurangi porsi makan, silahkan. Bentuk pertanggungjawaban diri lo pada diri lo mengurangi goreng-gorengan, monggo. Colekannya adalah bentuk pertanggungjawabannya. Aku mulai mau jalan kaki 10.000 langkah. Hayu, you know, that's doable ya. Lo inget Mas Alex? Triwiono? Bukan. Alex Sancaya. Yang kemarin lo posting. Iya. Finance Directornya Grup M. Dia itu bilang gini. Aku itu pokoknya sekarang paling nggak 3 kali seminggu jalan kaki di treadmill, nanjak. Dan aku nurunin banyak banget berat badan. Terus abis itu satu. Adi cerita. Dia dulu juga tuh kebas-kebas, Bo. Dia olahraga. Ya. Bukan untuk kurus. Tapi untuk lebih enak badannya. Iya. Kan maksudnya gini ya, kalau lu umur 20 gitu ya, aduh pengen kurus, pengen yang di after tuh kurus physicality gitu. Di umur 40 tuh udah bukan itu poinnya, Ayang. Udah bukan itu. Bukan. Betul. Nggak enak badan lu tuh. Ya. Sama ya. Kemarin aku juga mau shout out, siapa tahu orang yang nonton. Kemarin tuh juga kita ketemu, kan kita nonton fashion show ya. Nonton fashion show Jan Sober, Asha, sama Rani Hatta. Dan Studio Moral. Iya, dan Studio Moral. Oke. Beautiful collection. Gue tuh sebenarnya seneng ya nonton fashion show. Cuman lu suka merasa gitu gak sih, Wat? Tiap kali abis nonton fashion show tuh kayak pengen buang-buangin isi baju di lemari, ganti koleksi yang tadi lu tonton di fashion show. Iya gak sih? Lu suka gitu? Lu boleh ikutin gue ya? Dari dulu pada gue begitu. Cuma gue berani nahan aja karena gue gak mampu. Karena sih gue suka takut kalau abis nonton fashion show tuh. Iya kayak, aduh pengen ya, aduh look ini ya, aduh gayanya gini ya. Apalagi gue ngeliat kok bajunya Rani Hatta tuh kemarin. Aduh, gila itu perempuan. I hate her. Kok lo sebel sama dia, kenapa? Gue bajunya semua gue pakai, bisa gue pakai loh. Iya, kepake banget loh. Anyway, nah terus pada saat event berlangsung, kita ketemu sama siapa istrinya Dimas J? Oh, Faradina Mufti. Faradina Mufti. Nah, terus ternyata kita duduk di meja yang sama di tempat makan Cincong itu. Salah, ralat. Kita duduk bersebelahan di restoran yang sama, Cincong. Bukan di meja yang sama. Iya. Kita duduk di restoran yang sama, Cincong. Terus rupanya ada suaminya, Dimas. Nah, Dimas tuh kan juga ini ya, yayangnya gue ya, karena dia adiknya senior gue, Nek. Oh ya, siapa? Chongqing. Tadi gue kata, lu bilang Cincong. Chongqing. Iya. Terus, Chongqing. Dia adiknya siapa? Adiknya Kiki Natasha. Kiki Natasha itu senior gue di sastra Inggris. UI. Kiki Natasha itu yang meletekin gue jadi begini. Hah? Jadi karakter Dave Hendrik yang lu lihat sekarang itu hasil tetesannya Kiki Natasha. Jadi kalau nggak ada Kiki Natasha, gue nggak bisa cari duit nih menggunakan karakter ini. Jadi yang pertama kali melihat and spot, ini kayaknya arah hidup lo. Kiki Natasha. Dia korek, itu terjadi pada saat inisiasi. Dia gali, dia korek.
jadilah gitu. Jadi deh gue begini. Dia fairy godmother ya. Gue masih kenal sama dia berarti. Bo, cowboy sejati. Nah, Kiki ini kakaknya Dimas. Terus abis itu? Gitu. Jadi ya udahlah, maksudnya I know them from a way good back then gitu ya. Dan buat gue tuh ya oke, gitu ya, orang yang cukup dear to my heart lah gitu. Terus kemarin ketemu Dimas, terus Dimas tuh gini, lu denger kan dia bilang gini, aduh gue tuh suka loh nontonin siaran lu berdua gitu. Terus gue kan langsung gitu bawaannya pengen curhat kalau ketemu Dimas. Tapi sekarang siaran kita banyak dikomplain, Dim. Gue kan langsung gitu. Pertama ketemu langsung gitu. Terus Dimas langsung gini, kenapa emang? Udah gitu. Cuman lu berdua deh kayaknya yang sanggup ngomong begitu. Only you can do it gitu. Terus yang membesarkan hati gue pas mau pamit, Dimas sambil bercanda gini, kalian ngomong pelan-pelan banget deh, padahal gue pengen nguping gitu. Ya gini. Gue harus baik-baik sama lo supaya gue gak diomongin besok di siaran. Emang gue tukang ngomongin orang? Ember. Lo omongin juga dia. Ya gue gak bisa daripada jadi jerawat. Suntik jerawat mahal ya soalnya. Ember. Itu lu perhatiin ya, sekarang Iwa tuh deg-degan tiap kali gue buka mulut.